Selamat pagi, kita bertemu lagi di pembelajaran seni budaya kelas 9 semester 1 di bab yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Setelah mempelajari bab 3 ini, diharapkan siswa dapat menentukan materi vokal yang dimiliki, menjelaskan dan melaksanakan teknik vokal yang baik, menyanyikan lagu sesuai pilihan sendiri dengan teknik vokal yang baik, menentukan penampilan yang baik dalam bernyanyi solo atau tunggal, dan yang terakhir, melatih dan menyanyikan lagu yang sudah disiapkan improvisasinya secara solo atau tunggal. Adapun untuk mencapai tujuan pembelajaran, diharapkan siswa hendaknya menonton dan menyimak dengan seksama video ini sampai selesai. Apa itu bernyanyi? Apa ya? Iya, bernyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Dan bernyanyi juga merupakan aktivitas yang menyenangkan, baik bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi hati menjadi terwakilkan oleh alunan musik dan lirik lagu yang indah. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat di televisi ataupun secara langsung di sebuah panggung. Ada yang bernyanyi sendiri dengan iringan musik dari CD, ada juga yang tampil dengan band lengkap. Lalu ada juga yang bernyanyi bersama-sama, lebih dari 2 orang. Semua penampilan tersebut tentunya memiliki keunikan dan sisi menarik yang berbeda, karena memang dari segi persiapan dan sarana pun akan memiliki detail yang berbeda di setiap jenis penampilan. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan banyak sarana dan prasarana. Padahal sebenarnya sama saja. Setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat karena seluruh keberhasilan penampilannya sangat tergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Ya, berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan, harus benar-benar dipahami dan siapkan seorang vokalis yang akan bernyanyi solo atau tunggal, yaitu materi vokal. Ada perbedaan mendasar terhadap materi vokal yang dimiliki oleh 2 orang yang berbeda, yaitu yang pertama, warna suara atau timbre. Bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya berbeda. Perbedaan ukuran pita suara merupakan pemberian dari Tuhan yang akan menghasilkan frekuensi suara masing-masing. Dari perbedaan inilah dihasilkan warna suara yang berbeda. Warna suara ini jika dilatih dengan teknik vokal yang benar akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Yang kedua, wilayah nada. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Setiap
orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki. Upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Dengan kata lain, wilayah nada seseorang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih olah vokal. Nah, berikut ini pengelompokan wilayah nada sesuai ambitusnya. Yang pertama itu adalah suara anak-anak. Wilayah nada suara laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Misalnya, tumbuhnya jagun di leher laki-laki. Batas wilayah nada yang dimiliki anak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah suara anak-anak tinggi. Wilayah nadanya dari nada C sampai F. Yang kedua, suara anak rendah. Yang kedua adalah suara wanita. Suara wanita dibagi menjadi tiga. Yang pertama sopran, yaitu suara tinggi wanita. Yang kedua mezzo-sopran, yaitu suara sedang wanita. Ketiga alto, suara rendah wanita. Yang ketiga adalah suara pria. Suara pria dibagi menjadi tiga. Yang pertama tenor, itu suara tinggi pria. Yang kedua bariton, suara sedang pria. Dan yang ketiga bass, suara rendah pria. Pengetahuan tentang wilayah nada ini benar-benar harus diketahui oleh siswa yang akan bernyanyi. Jangan sampai siswa memaksakan menyanyikan lagu dengan nada dasar yang di luar jangkauan wilayah nada yang dimilikinya. Jika dipaksakan, maka suara akan terdengar sumbang, bahkan bisa merusak pita suara. Teknik vokal. Bernyanyi merupakan kegiatan yang menyenangkan baik bagi pendengarnya maupun bagi penyanyinya sendiri. Seseorang yang bernyanyi dengan menggunakan teknik vokal yang benar, niscaya dia akan menghasilkan suara yang baik dan layak didengar. Seorang penyanyi yang baik hendaknya dapat memiliki teknik vokal berikut ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula, karena sikap berdiri yang baik ini dapat memaksimalkan tenaga untuk bernyanyi. Berikut ini cara berdiri yang baik pada saat bernyanyi. Yang pertama, badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Yang kedua, berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Yang ketiga, dada dibusungkan tapi tetap rileks. Keempat, pandangan lurus ke depan. Yang kelima, posisi tangan rileks di samping kiri dan kanan. Yang kedua adalah pernapasan. Pernapasan dalam teknik vokal dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah pernapasan dada. Dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada.
Jenis pernapasan ini biasanya dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun kelemahannya, sang penyanyi akan mudah kehabisan napas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Namun pernapasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Yang ketiga, pernapasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, maka rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan napas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat menghasilkan napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Dalam pernapasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian, udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Pernapasan ini memungkinkan kita menghasilkan suara murni dan napas yang panjang. Jadi, pernapasan diafragma adalah pernapasan yang paling baik untuk pada saat bernyanyi. Teknik vokal yang ketiga adalah resonansi. Resonansi dalam bernyanyi, seorang harus dapat mengemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Proses menggemakan suara ini disebut dengan resonansi. Ada 3 jenis resonansi atau tempat memantulkan sumber bunyi sesuai fungsinya, yaitu yang pertama, resonansi dada. Resonansi dada memantulkan sumber bunyi pada bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Jika akan memproduksi suara yang rendah, hendaklah menggunakan resonansi dada agar nada rendah dapat dicapai dengan tepat dan halus. Yang kedua adalah resonansi hidung. Memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung, yaitu meliputi tulang rahang, mulut, sampai ke pipi, akan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Selain itu juga, kerja tenggorokan tidak terlalu berat dan tidak mudah lelah. Suara yang dihasilkan pun akan terdengar lebih bening dan bersih. Yang ketiga, resonansi kepala. Memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala akan menghasilkan suara tinggi dan halus. Untuk dapat menghasilkan nada-nada tinggi yang tepat dan halus, resonansi kepala ini harus juga disupport dengan kerja otot diafragma yang maksimal juga. Jangan sekali-kali memaksakan memproduksi suara tinggi di tenggorokan, karena sudah pasti nadanya tidak akan sampai dengan tepat. Suara tidak bening dan akan terasa sakit di tenggorokan. Dan jika hal ini sering dilakukan, maka akan merusak kualitas pita suara. Teknik vokal yang keempat yaitu artikulasi dan gerak mulut. Bernyanyi yang baik tidak bisa terlepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu dengan jelas. Artinya, artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Yang kelima, teknik vokal
prasering. Teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat di mana vokalis dapat mengambil napas pada setiap jeda antar kalimat, atau kata lain, aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Teknik vokal yang 6 yaitu intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Teknik vokal yang ketujuh yaitu ekspresi atau mimik dan gestur. Pada saat bernyanyi, hendaknya siswa memberikan ekspresi sesuai dengan tema lagu. Dengan begitu, maka lagu akan lebih mudah diterima oleh pendengarnya. Ekspresi meliputi mimik wajah dan gestur atau gerak tubuh. Coba kalian perhatikan tayangan konser seorang penyanyi di televisi atau secara langsung di sebuah panggung yang besar. Lihatlah bagaimana penampilan mereka. Dapat dipastikan seorang penyanyi yang profesional akan mempersiapkan penampilan mereka mulai dari baju atau kostum yang digunakan, gaya rambut, sepatu, aksesoris, dan riasan wajah yang akan disesuaikan dengan tema acara, tema lagu, dan tempat yang menjadi tempat tampil untuk bernyanyi. Hal ini dilakukan agar pertunjukan menyanyi mereka akan lebih indah dilihat dan berkesan. Latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Improvisasi adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Dalam bernyanyi merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Improvisasi ini tidak dilakukan pada sebuah bagian lagu, hanya pada bagian-bagian tertentu saja agar bentuk lagu yang aslinya tetap jelas, karena sifatnya untuk memperindah lagu. Berikut ini variasi lagu dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu. Yang pertama, ritmis. Perubahan dalam irama lagu, misalnya lagu yang diciptakan dalam irama pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan iringan irama jazz atau dangdut. Yang kedua, melodis. Biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Yang ketiga, dinamika. Perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Demikian materi pembelajaran daring kali ini. Untuk tugas silahkan kalian lihat uji kompetensi pengetahuan di buku paket seni budaya kelas 9 pada halaman 54. Dikerjakan di buku latihan kalian. Dan jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau belum dipahami, silahkan langsung menghubungi ibu atau lewat grup Mapel Seni Budaya. Untuk materi selanjutnya yaitu lagu populer dalam sajian vokal grup. Sampai jumpa, tetap semangat belajar dan harus jaga kesehatan. Selamat pagi.